Nah, pada pertemuan ini kita membahas tentang pentingnya media pembelajaran, kemudian kegunaan dan manfaat media pembelajaran, dan yang ketiga adalah prinsip penggunaan media dalam pembelajaran. Kegunaan media pembelajaran. Kata Wina Sanjaya, ada beberapa kegunaan media pembelajaran. Tadi pentingnya media, kemudian untuk apa sih media pembelajaran sehingga dia menjadi penting gitu dalam pembelajaran. Dia bisa memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistis. Jadi pesan yang disampaikan itu bisa diperjelas sehingga tidak terlalu verbalistis. Verbalistis itu artinya dari kata verbal. Verbal itu hanya omongan saja, hanya kata-kata saja. Ya, apa yang disampaikan oleh guru, oleh dosen gitu ya dalam ceramah gitu ya, itu akan terbantu sehingga tidak terlalu verbal kalau didukung oleh media, begitu ya. Jadi tidak hanya verbalistis saja, tidak hanya omongan saja, ya. Kemudian media dapat mengatasi keterbatasan ruang, keterbatasan waktu, tenaga, dan daya indera. Ya, ini media komunikasi kita, ya, media pembelajaran kita hari ini menggunakan Google Meet itu kan mengatasi keterbatasan ruang, ya, keterbatasan waktu, keterbatasan tenaga, ya. Di rumah, pagi-pagi di rumah belum ke kampus, tapi kita sudah bisa menyelenggarakan kegiatan pembelajaran. Demikian juga daya indera, mungkin daya indera kita terbatas, ya. Maka dengan media, ya, misalkan daya ingat kita, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasa dan sebagainya itu terbatas. Tetapi dengan penggunaan media yang kemudian itu bisa diputar berulang-ulang, ditampilkan kembali, sebagainya, itu keterbatasan ini bisa diatasi. Kemudian kegunaan media tentu menimbulkan gairah belajar, ya. Interaksi lebih langsung antara murid dengan sumber belajar, ya. Pasti saya meyakini pasti teman-teman akan senang, ya, kalau ada proses perkuliahan, pembelajaran, kemudian dipandu, ya, dibantu oleh media pembelajaran yang menarik. Itu akan menimbulkan gairah. Selain tentu saja ada faktor lain, ya, faktor dari gurunya, faktor siswanya, lingkungan, suasana dan sebagainya, termasuk waktu gitu ya. Waktu pagi, siang, sore gitu, apalagi menjelang maghrib, ya. Kuliah menjelang maghrib kan suasana sudah lain. Menjelang maghrib dari Sabtu mata pelajaran PPKN misalkan, atau kalau di sekolah dulu saya hari Sabtu, ya hari Sabtu karena belajar masih sampai hari Sabtu. Hari Sabtu jam terakhir, kemudian sebelumnya siang-siang ada olahraganya praktek. Jam terakhir harus belajar PPKN. Nah, kira-kira kan suasananya sangat mempengaruhi ini nih, gairah belajar. Kira-kira tinggi apa rendah gitu ya. Nah, dengan bantuan media yang menarik itu bisa diatasi gitu ya. Kemudian memungkinkan anak-anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan visual, auditori dan kinestetiknya. Jadi ada siswa yang di kelas itu seperti dia tidak bisa konsentrasi dalam proses pembelajaran. Tetapi ketika kita berikan media, dia bisa belajar mandiri, ya, sesuai dengan kemampuan visualnya, apa yang dia lihatnya, auditorinya, apa yang dia dengar, kemudian kinestetiknya apa yang daya gerak dia gitu ya, itu kinestetik. Nah, jadi makanya ada kita mengembangkan media berbasis pembelajaran individual, pembelajaran mandiri, ya, seperti kita kembangkan buku, modul, podcast, video gitu ya, dan lain sebagainya. Itu yang belajar sendiri pun gitu ya, belajar mandiri pun bisa diikuti oleh para siswa sesuai dengan kemampuan ini, tingkat kemampuan visualnya, auditorinya, kinestetiknya gitu ya.
Dan yang terakhir menurut Vina Sanjaya adalah memberi rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman dan menimbulkan persepsi yang sama. Ya, jadi teman-teman hari ini dengan bantuan media, maka paling tidak teman-teman akan melihat gambar ini, ya, tayangan ini dalam persepsi yang sama, ya, tentang kegunaan media. Oh, kegunaan media ini 1, 2, 3, 4, 5. Persepsinya sama. Pengalaman belajarnya juga sama. Apa? Mendengarkan ceramah, kemudian melihat tayangan. Gitu ya. Oke, jadi ini beberapa kegunaan media pembelajaran sehingga tadi pentingnya media dalam pembelajaran karena dia banyak memberikan kegunaan. Baik, berikutnya manfaat, ya. Ini mirip-mirip, ya, kegunaan, manfaat ini dari pendapat yang lain dari Kemp and Dayton tahun 85. Media pembelajaran itu memberikan manfaat bahwa penyampaian pesan pembelajaran dapat lebih terstandar, ya. Tidak beda-beda dengan bantuan media, apa yang disampaikan di kelas A, kelas B, kelas C gitu ya, itu tidak berubah-ubah sesuai dengan standar yang sudah disiapkan. Pembelajaran dapat lebih menarik, ya, tadi sama. Pembelajaran menjadi lebih interaktif dengan menerapkan teori-teori belajar. Teori belajar kita diarahkan agar pembelajaran berpusat pada siswa, ya. Apalagi kita menganut misalnya teori konstruktivisme. Bagaimana siswa membangun pengetahuan dari pengalaman belajarnya sendiri. Dengan bantuan media tadi, siswa dapat belajar mandiri, siswa bisa membangun pengetahuan berdasarkan pengalaman pembelajarannya tadi. Kemudian waktu pelaksanaan pembelajaran dapat diperpendek, begitu ya. Kita mengembangkan media, simulasi, divideokan dan sebagainya, waktu yang tadinya lama, misalkan fotosintesis, misalkan dalam biologi kan selalu begitu. Contohnya fotosintesis. Fotosintesis yang terjadi katakanlah semalaman gitu ya, itu bisa disajikan hanya dalam waktu beberapa menit saja, ya. Atau teman-teman kalau praktek dulu bikin nanam biji kedelai, ya, yang jadi toge itu kan ditunggu beberapa hari gitu ya sampai akhirnya jadi. Nah, dalam penggunaan media itu bisa di setting gitu ya, hanya dalam beberapa menit saja begitu ya. Kemudian kualitas pembelajaran dapat ditingkatkan, ya, karena ada bantuan media tadi, ya. Baik media yang dilihat, media yang didengar, ataupun media yang benar-benar dipraktikkan. Kemudian proses pembelajaran dapat berlangsung kapanpun, dimanapun diperlukan, ya. Terutama ini pembelajaran mandiri. Misalkan saya menyimpan rekaman kita, ini pembelajaran kita dalam video, simpan di YouTube, simpan di e-learning. Satu waktu Anda membutuhkan, bisa diputar di waktu kapan saja, dimanapun gitu ya, bisa diulang kembali. Kemudian sikap positif siswa terhadap materi pembelajaran serta proses pembelajaran dapat ditingkatkan. Apalagi untuk mata pelajaran PPKN. Jangan sampai kesan yang selama ini muncul dan pengalaman yang teman-teman peroleh, ya, kemarin yang diceritakan, itu terulang terus gitu ya, bahwa belajar PPKN itu hanya diminta untuk membaca gitu ya, atau hanya diminta untuk mendengarkan penjelasan guru. Guru hanya duduk, buka buku, kemudian baca setiap paragraf gitu ya. Atau ya saya hanya diminta untuk menulis di papan tulis gitu, terus teman-teman menyalin tulisan itu, baru setelah itu guru menjelaskan. Nah, sikap-sikap seperti itu dengan bantuan media kan akan berubah. Ya, apalagi gurunya sangat kreatif, ya, mengembangkan medianya sangat kreatif, bukan hanya bahan tayangan, bukan hanya PPT. Sekarang PPT pun bisa ada PPT biasa lah, memindahkan teks menjadi PPT. Kemudian ada PPT yang
interaktif gitu ya, PPT yang menarik gitu untuk para peserta didik. Kemudian peran guru berubah ke arah yang positif karena kesan siswa terhadap materi pembelajaran sudah positif, maka guru pun demikian, dia akan lebih semangat dalam proses pembelajaran, dan kesan untuk guru pun demikian, gurunya pandai mengembangkan media, artinya dia tidak hanya mengandalkan buku sumber, satu buku gitu ya, buku teks kemudian dia baca gitu, tapi kesan yang muncul adalah bahwa guru itu benar-benar menyiapkan kegiatan pembelajaran dengan serius ya. Jadi peran guru berubah ke arah yang positif itu bisa dimaknai seperti itu.